Ketika orang itu banyak terekspos oleh apakah namanya eau de parfum ataukah eau de toilette ataukah eau de cologne atau yang lebih rendah lagi namanya eau fraise ya. Kris, ya. Nah, itu semuanya berpotensi menimbulkan bahaya. Ada yang diminum tapi efektif untuk membersihkan Sebentar, karat-karat itu. diminum. Nah, gangguan berikutnya yang banyak ditimbulkan oleh wewangian yang sifatnya sintetis artifisial, baik berupa minyak wangi tapi tidak alami, ataukah berupa yang disemprot, itu sama saja, yakni gangguan pernafasan dan iritasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan Ustadz Fadhil Azim berbincang tentang wewangi tuntunan Nabi. Masya Allah, kalau mengikuti tuntunan Nabi itu banyak sekali maslahat manfaat yang kita dapatkan. Sebaliknya Ustadz ya, kita kemarin sudah beberapa kali berbincang, kalau menyelisih tuntunan Nabi, biasanya harusnya pakai tip, terus nggak pakai yang tip, pakai yang sintetis artifisial, muncullah kerugian, gangguan, kerusakan gitu ya. Betul. Nah, kemarin sudah beberapa yang dibahas. Nah, apakah hanya itu Ustadz? Kerusakan atau kerugian yang diakibatkan karena kita ini menggunakan yang sintetis artifisial. Iya, iya. Masya Allah, ini pertemuan kita ketiga ya, di rangkaian minimal yang ini. Dulu pernah kita, iya betul, dulu pernah beberapa kali. Kejadian yang ada di Kanada, sampai rumah sakit harus tragedi ya. Tragedi parfum di Halifax ya. Halifax. Ya, sampai di sana sampai sekarang larangan menggunakan wewangian itu, nggak peduli wewangian apa, itu masih diberlakukan di kampus, di rumah sakit. Itu betul-betul seperti racun begitu. Nah, ini hal yang wajar dalam arti bahwa ketika orang itu banyak terekspos oleh apakah namanya eau de parfum ataukah eau de toilette ataukah eau de cologne atau yang lebih rendah lagi namanya eau fraise ya. Nah, itu semuanya berpotensi menimbulkan bahaya. Jadi bahayanya itu bukan dari minyak wangi yang alami, yang tobi'i, asli dan toyib. Karena itulah yang perlu kita hidupkan tertib. Yang Nabiullah Muhammad SAW menekankan betul larangan menolak, yakni memakruh menolak hadiah minyak wangi itu dalam makna tib. Jadi bukan sekedar yang tampaknya wangi. Nah, ini perlu kita cermati. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah berbincang mengenai dua hal, yakni tentang eau de parfum, secara umum kita sebut parfum, walaupun parfum artinya minyak wangi. Bahkan apa yang sebenarnya orang melihat sepertinya minyak wangi memang betul-betul untuk minyak, tetapi ketika dia itu bukan tip, tidak alami, tidak tobi'i, asli dan toyib, maka karena dia dari bahan sintetis artifisial, maka dia juga memiliki potensi-potensi bahaya yang cukup besar. Nah, di luar itu ada bahan-bahan yang seringkali so-called natural fragrance ya. So-called natural fragrance itu ya orang bilang, enggak kok, ini saya nggak pakai parfum, cuma pakai pengharum baju, pengharum setrikaan, kemudian deterjen atau yang lain-lain, produk pembersih. Produk pembersih itu ada itu ketika taruh di kena kulit tuh gatal sekali. Atau ketika pakai bersihkan lantai itu gatal sekali. Tapi itu masih mending. Ada yang diminum tapi efektif untuk membersihkan karat-karat itu. Diminum? Nah, kok diminum ini? Beberapa minuman, ada minuman bersoda itu sering digambarkan sebagai penghilang dahaga, membangkitkan energi. Tetapi kalau kita pakai untuk membersihkan mesin truk, mesin mobil yang sudah berkerak betul itu, berkerak bukan hanya berkerak, karena lebih keras, lebih sulit diatasi, lebih sulit dihilangkan.
itu direndam pakai itu bisa. Oh, Nah, tapi fokus kita kembali kepada iya, iya, soal iya. wewangian. Nah, jadi apa yang dianggap sebagai eh, dalam tanda petik alami, oh, saya nggak pakai parfum, saya paling nggak suka parfum. Oh, saya aja pakai bau baju bisa pusing. Nah, itu harus diingat bahwa produk-produk itu banyak yang mengandung bahan-bahan kimia sintetis artifisial, termasuk deodoran. Kita ingat Deodoran kembali ya. pembahasan kita kembali mengenai deodoran. Deodoran itu ada 3 macam, yakni odorless deodoran. Heeh. Jadi nggak ada baunya sama sekali. Tawas misalnya termasuk odorless deodorant. Lalu ada beberapa lagi yang lain. Yang kedua adalah apa namanya Scent, scented odor, apa scent scented odor ya itu berarti. scented deodorant itu berarti deodoran yang sudah ditambahi dengan scent, dengan wewangian. dengan wewangian. Baik itu yang alami ataupun yang tidak alami. Nah, scented deodoran yang tidak alami itu cara kerjanya bisa dengan menghambat apa namanya keringat keluar dari ketiak dan beberapa Jadi tempat malah ketika lain. dipakai, mohon maaf di ketiak gitu, Iya. itu malah bisa mengandung Merugikan berbagai hal. Termasuk nanti jadi malah apa namanya ada iritasi dan lain-lain. naudzubillah. Nah, kan ini ditutup sehingga yang harusnya keluar itu jadi nggak keluar. Kemudian yang ketiga adalah unscented, Unscented. unscented deodoran. Secara alami itu baunya wangi, misalnya yang wangi dan bisa menjadi deodoran itu kan cendana. Jadi tidak semua minyak wangi itu merupakan deodoran. Iya. Deodor berarti menghilangkan bau yang nggak enak. Sementara minyak wangi itu adalah untuk memberikan bau yang enak. Kalau badannya itu bermasalah, badannya bau, dikasih minyak wangi yang apalagi yang sintetis artifisial tadi, maka baunya bisa dahsyat itu ya. Naudzubillah. Kombinasi antara bau yang apa namanya busuk dengan bau yang harum tapi itu pun tidak alami ya. Itu bisa jadi tragedi bau nanti ya. Nah, iya. Nah, karena itu ketika kita hendak berusaha menggunakan tip, harap diingat juga bahwa deodoran, produk-produk pembersih, sampo, deterjen itu juga pakai pewangi. Sabun itu juga ada pewanginya ya. Sabun, ya. Nah, karenanya penggunaannya itu perlu diperhatikan. Saya tidak mengatakan melarang dalam arti bukan berarti menganjurkan itu Iya, ya. iya, iya. Melainkan bahwa itu perlu hati-hati. Berarti kalau memang ini kan bahayanya kalau pakai sintetis artifisial ya Ustaz ya. Iya. Ini cuma tanya sedikit sebelum nanti Iya. kembali ke situ. Berarti sebenarnya perlu juga dipertimbangkan untuk memakai sabun, kemudian apa tadi sampo yang Iya. bahannya alami ya. Iya. Sedapat mungkin demikian. Nah, kalaupun misalnya memang sulit, maka sedapat mungkin yang tidak alami itu bukan mengenai badan. Wah, ini ya Ini tantangannya. repot Ini. tuh. Sampo Sampo nggak mengenai badan, sabun nggak Iya. mengenai badan gimana itu ya? Iya. Nah, inilah tantangan-tantangan yang Iya, sangat menarik ya. Artinya kalau muslimin mengambil jeruk ini, Masya Allah. Kalau yang di Taif itu dulu kayaknya ada sabun-sabun pakai mawar, Oh, pakai iya. itu alami ya? Nah, macam-macam juga. Oh, macam-macam juga ya. Dan Iya. itu bisa kan artinya yang semacam itu bisa diusahakan Betul, ya dengan cuma memang bahan-bahan masih sekitar. mahal. Apalagi kalau sudah sampai sini, itu ya lebih mahal lagi. Ya, itu Masya Allah, itu memang bagus. Nah, lalu apa saja sih resikonya? Tempo hari kita sempat berbincang mengenai beberapa resiko yang diakibatkan oleh wewangian, apakah itu eau de parfum, eau de toilet, atau bahkan extrait de parfum yang tidak alami itu. Ada beberapa macam, tapi kalau diambil secara umum itu dapat dibagi dalam beberapa kategori. Artinya ini hal-hal yang pokok karena nanti apa namanya? Karena ketika kita melihat rinciannya sangat banyak dan itu ada sebuah buku yang menarik ya.
buku yang menarik judulnya The Chemistry of Fragrances. Jadi kimiawi Kimia dari wewangian gitu. ya. Jadi itu buku itu bicaranya bukan hanya yang alami atau malah bukan yang alami. buku itu bicara secara umum ya. Tapi ada bagian di situ yang secara khusus membicarakan mengenai dampak-dampaknya. Tapi kalau bahan-bahan kimianya itu apa saja, ya dibahas juga di sana. Yakni kan pertama membahas itu artinya bukan di bab 1 ya. Ingredients for the modern perfumery industry. Jadi ingredients itu berarti semacam bahan-bahan yang dipakai untuk industri-industri modern sekarang modern. Berarti hampir pasti itu menggunakan sintetis artifisial. Ya, misalnya bahan-bahan parfum yang merupakan turunan dari benzin, turunan dari naphthalene, turunan dari aliphatic materials, turunan dari siklopentanon, kemudian turunan dari disiklopentadin dan lain-lain. Bayangkan bensin yang biasa dipakai untuk kendaraan tadi ya, mirip ya? Atau maksudnya asalnya agak mirip dengan bensin itu ya? Bensin itu nanti agak ada hal yang berbeda, tapi secara umum tadi adalah yang dibahas memang lebih banyak kepada bahan-bahan sintetis artifisial. Nah, lalu nanti ada bagaimana mengukur persepsi tentang wewangian. Jadi itu Masya Allah persiapannya untuk bisnis itu memang memang serius ya, ada psikologinya berkenaan dengan itu. Lalu melompat di bab lainnya itu ada bagian khusus yakni the safety and toxicology of fragrances. Jadi keamanan dan toksikologi, ilmu yang berkenaan dengan racun efek toksik dari harum-haruman itu. Yang di sana ada berkenaan dengan iritasi kulit, itu menempati urutan nomor 1. Kemudian skin sensitization, kulitnya jadi peka banget, jadi lebih mudah nggak nyaman gitu ya. Kemudian ada neurotoxicity, neuro itu ya berarti berkenaan dengan otak ya. Nah, kalau toxicity kan berarti ada masalah-masalah berkenaan dengan toksik pada otak, bukan teman yang toksik, bukan ya. Nah, merujuk pada sumber lain, tadi itu sudah dibikin daftarnya, tapi merujuk pada sumber lain ada rincian yang lebih detail. Karena tadi memang fokusnya bukan ke sana, fokusnya itu pada gimana kimianya, dan bagaimana nanti industri itu bisa menyiasati berkenaan dengan hal ini. Nah, merujuk pada sumber-sumber lain, kita mendapati di antara risiko-risiko yang paling umum, pertama adalah sensitization and allergies. Jadi alergi dan sensitisasi gitu ya. Ini merupakan hal yang paling banyak terjadi. Dan alergi terhadap parfum itu berpengaruh antara 2 sampai dengan 11% dari populasi secara keseluruhan. Wow. Maksudnya 2 sampai 11% itu sangat berkait dengan di mana, seberapa intens masyarakat di situ menggunakannya. Kemudian yang kedua, gangguan berikutnya yang banyak ditimbulkan oleh wewangian yang sifatnya sintetis artifisial, baik berupa minyak wangi tapi tidak alami, ataukah berupa yang disemprot, itu sama saja, yakni gangguan pernafasan dan iritasi. Berarti kulit bisa mengalami iritasi gitu ya. Nah, yang disebutkan secara khusus itu adalah turunan dari benzin. Misalnya ada benzil salisilat, kemudian benzil benzoat, butoksi, etanol. Itu etanol itu jadi erat katanya dengan nanti alkohol ya. Tapi alkohol yang sifatnya sintetis artifisial. Nah, itu potensial untuk menyebabkan masalah iritasi kulit, mata. Kan gini kan nggak merem kan. Hidung, jadi hidungnya gatel-gatel gitu. Kalau ada nyemprot itu jadi hidungnya nggak nyaman. Kemudian tenggorokan, dan itu dapat menimbulkan gejala-gejala yang serius, gejala-gejala yang
yang parah, semisal burning sensation. Burning sensation itu apa ya nyebutnya itu ya? Burning itu Jadi kan kebakaran, ya sensasi kayak seperti kebakar iya gitu ya kayak kulitnya panas ya. itu ya, panas. Habis pakai kok panas. Iya, Ingat iya, tempo iya. ada yang sampai gosong Iya, sininya itu kan. betul. Dia Nah, sampai buka itu ya, bapaknya buka di iya, sebelah sini nggih kosong. mual-mual sampai muntah, bahkan itu bisa sampai berakibat pada liver dan ginjal. Nauzubillah. Aduh, jadi nggak enak saya bahasnya ini. Iya. Tapi ini adalah menempati peringkat kedua dari resiko-resiko dampak-dampak dari wewangian. Yang tidak alami ya, yang Ya, sintetis ya, artifisial. sintetis artifisial. Itu sebabnya saya berulang kali menyampaikan yang paling perlu kita waspadai itu bukan pakai alkohol, enggak. Apalagi kalau ketika kemudian orang mengatakan, loh kan alkohol nggak haram. Iya, yang saya permasalahkan itu bukan alkohol halal atau tidak. Gitu ya. Nah, kemudian risiko ketiga ini lebih serius ya, tetapi memang bukan pada urutan pertama risiko yang paling banyak dialami, yakni minyak wangi atau secara umum ini umumnya pada eau de parfum atau eau de toilette Yang disemprot-semprot ya. disemprot itu adalah menjadi pemicu kanker, jadi bersifat karsinogen. Ya. Nah, ada beberapa ada beberapa bahan yang potensial untuk memicu Kanker tadi. kanker. Itu nanti dibedakan dengan kanker payudara loh. Karena itu merupakan apakah itu bukan kanker ya, kanker juga, tapi kanker payudara itu memang ada menempati posisi khusus. Artinya selain hal-hal tadi. Nah, di antara bahan-bahan yang potensial untuk memicu kanker itu ada piridin, benzofenon, metil eugenol, dan stirin, gitu ya. Nah, itu yang sifatnya karsinogen dan itu banyak sekali terdapat pada yang semprot-semprot, gitu ya. Sehingga karena itulah kita itu perlu berhati-hati betul. Saya mengatakan yang lalu maupun sebelumnya, ya maupun sekarang, kalau pakai, andai kata pakai itu jangan di badan, bukan berarti ya nanti kan ini pas mau keluar pakai di baju, tetapi itu adalah hal-hal yang sifatnya cenderung seaman mungkin dari tadi mata, hidung. Padahal disemprot di badan, di baju ya, mohon maaf, di Iya. baju itu kan nanti juga bisa mengenai kulit ya. Nah, Artinya kan iya. bajunya kan disemprot tuh, terus nanti Iya. kan dipakai di badan kita. Iya, karena memang yang diteliti dari orang-orang di Amerika itu banyak yang bahkan ketika pakai memang langsung sini kan, tapi kan ada penyerapan. Tetapi itu memang pada sisi lain yang dapat kita bicarakan tersendiri. Dan Masya Allah, sebenarnya saya ingin kembali membahas yang tip ya, tapi ini kan memang belum selesai yang kita bahas. Dan ini pun kita membahasnya nggak sampai betul-betul selesai. Kemudian peringkat ketiga dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh eau de parfum yang sintetis artifisial, eau de toilette dan jenisnya ialah kanker payudara. Ya, kanker payudara. Mengerikan ya. Ya, artinya mendapatkan tempat yang sangat khusus. Lalu yang berikutnya lagi adalah eau de parfum, eau de toilette dan sejenisnya itu bisa menjadi endocrine disruptors. Apa itu berarti? Jadi endokrin sendiri adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Nah, kelenjar endokrin ini tidak memiliki saluran untuk menghasilkan hasil sekresinya. Nah, ini kan kemudian kasarnya ada berbagai salurannya lah. Nah, kalau ini disruptors berarti pengacau. Jadi ketika dipakai jadi kacau endokrinnya. Berarti ada gangguan hormonal nantinya ya. Ah, ya. Nah, dari sekian banyak dari sekian banyak eau de parfum, eau de toilette, itu ada studi pada tahun 2010 yang paling potensial untuk menyebabkan gangguan itu ialah misik sintetis.
Wow. Dan dietil petalat. Yang kita dua pertemuan kemarin kita sempat bahas tentang petalat ya. Yeah. Nah, misik sintetis itu, aduh nggak enak mau nyebutnya itu ya. Jadi pada sisi lain ini justru semakin menguatkan keyakinan kita. Memang misik itu tempatkan zat al-mutafifin. Misik itu contoh terbaik orang mengurangi timbangannya 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes saja nggak kelihatan. Nilainya besar. Untuk yang asli ya, yang dan alami pada ya. saat yang sama, misik itu pula yang paling banyak dipalsukan. Kalau kita ke Madinah, kita ke Mekah, kita ke Dubai, kita ke Abu Dhabi, kita ke berbagai negara. Termasuk di Indonesia. Wah, hampir misik itu memang sejuta nama itu ya. Nah, jadi apa yang paling bahaya? Misik sintetis itu meniru dan menggantikan hormon alami. Nah, maka kalau perempuan itu ba'da haid bersuci dengan misik yang alami, oh masya Allah. Jadi itu akhirnya berpotensi mengganggu proses endokrin dan biologis yang penting. Ini Ustaz nanti tidak salah paham dikira. Jadi kalau ba'da haid wanita itu sunnahnya misik yang alami, jangan yang tidak alami gitu ya. Kayaknya ini nanti mohon diingatkan, kayaknya pekan depan kita perlu membahas lebih khusus. Faedahnya misik alami itu apa? Lalu bandingannya dengan misik yang nggak alami. Karena ternyata kerusakan dan banyak. Masya Allah. Misik alami itu bermanfaat meningkatkan kesuburan. Salah satunya. Sementara masketon maupun maksilin yang beberapa kali kita bahas juga, yang tinggi pada darah perempuan itu menyebabkan kelainan ginekologis, semacam kegagalan ovarium, dan juga menyebabkan infertilitas. Yang itu menjadi bahan misik palsu tadi ya, misik. Nah, jadi kalau misik yang alami, yang asli, yang dianjurkan bagi perempuan memakai ba'da haid meningkatkan kesuburan, kalau ini justru yang palsu tadi menyebabkan menghilangkan atau bahkan merusak, menurunkan kesuburan. Alhamdulillah. Ini ya, jadi khusus kaitannya dengan misik yang sintetis artifisial, sekali lagi yang artifisial ya, dan dietil petalat itu pengaruhnya masih lebih banyak lagi itu. Termasuk pada kerusakan sperma. Berarti bukan hanya pada perempuan tadi ya, tapi pada laki-laki ya. Jadi kalau dua-duanya ini error, sudah infertilitas terjadi pada perempuan, kemudian kualitas sperma pada laki-laki juga turun gitu rusak. Nah, ya la haula wala quwwata illa billah. Lalu dampak lainnya itu merupakan neurotoksik. Jadi memberikan akibat yang sifatnya bisa meracuni saraf ya. Saraf. Dan kemudian yang ini kan urutan berikutnya ya. Yang berikutnya adalah ini merupakan environmental toxicants, jadi polutan lingkungan. Dan lagi-lagi polutan lingkungan itu yang banyak ditunjuk adalah misik sintetis. Jadi bukan hanya merugikan pemakainya baik wanita tadi maupun lelaki, tapi misik palsu alias sintetis artifisial ini juga merusak lingkungan. Iya. Ya Allah ya Rahman ya. Nah, mungkin lain waktu kita bahas lebih khusus. Jadi ingat kalimatnya di itu fal yatanafasil mutanafisun. Makanya untuk misik yang asli itulah seharusnya orang itu berlomba-lomba mendapatkannya gitu ya. Masya Allah. Bukan malah ke yang sintetis artifisial. Berarti besok ini kita bahas khusus Ustaz ya. Insya Allah. Jadi pembanding antara misik yang alami perlu kita bawa nanti contohnya, dan yang tadi yang palsu tadi ya. Kalau yang palsu nggak usah dibawa. Oh gitu. Saya baru mau tanya, perlu bawa nggak? Kalau lah kan tidak baik bagi kita nanti ya. Iya. Gitu, Masya Allah. Barangkali mau nyoba-nyoba. Saya berapa kali dapat hadiah itu karena tahu saya ini suka misik lah, terus ada yang niat baik bawain yang naudzubillah yang sintetis artifisial, mencium baunya sudah bikin puyeng ternyata. Alhamdulillah. Jadi sudah ada sensitivitas.
Nah, jadi hati-hati bagi Anda yang menyimpan musik sintetis artifisial. Nah, perlu difikirkan segera mau diapakan itu. Jangan dipakai di badan, bahkan juga jangan dipakai di pakaian karena resikonya terlalu besar. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah kita berjumpa di kesempatan berikutnya membahas tentang perbandingan antara musik yang alami dengan yang sintetis artifisial. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.